Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elika Sari dengan NIM 134231011. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Komputer dan Pendidikan di Universitas Ngudi-Waluyo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas PJOK, yaitu membuat video materi mengenai senam lantai. Sebelum lanjut ke pembahasan penjelasan selanjutnya, kita harus tahu apa sih senam lantai itu. Senam lantai merupakan senam yang dilakukan di atas lantai, biasanya menggunakan matras sebagai alasnya. Penggunaan matras dalam senam lantai ini tentunya untuk mengurangi cedera saat melakukan senam lantai. Hal tersebut dilakukan karena senam lantai melakukan gerakan yang langsung bersentuhan dengan lantai. Nah, untuk macam-macam gerakan senam lantai diantaranya ada 10, yaitu sikap lilin, headstand, handstand, guling depan, guling belakang, push up, kayang, plank, jembatan, bicycle crunch. Kita lanjut ke pembahasan macam-macam gerak senam lantai. Yang pertama yaitu ada sikap lilin. Sikap lilin atau shoulder stand adalah salah satu gerakan senam lantai untuk melatih keseimbangan dan ketenangan tubuh. Untuk melakukan sikap lilin berikut ada beberapa langkahnya. Baringkan tubuh di atas matras, angkat kaki sampai pinggul kalian ke atas secara perlahan. Letakkan telapak tangan di bagian pinggul kalian untuk menopang tubuh agar kaki bisa teguk lurus ke atas. Usahakan agar lengan dan punggung atas menopang tubuh kalian dengan benar agar tubuh tidak jatuh. Luruskan postur kaki hingga pinggul, lalu kalian bisa menahannya sesuai waktu yang kalian inginkan. Nah, bisa dilihat di atas, di gambar atas ya. Untuk yang kedua yaitu ada gerakan headstand. Gerakan ini dapat membuat aliran darah dan oksigen mengalir lancar ke otak, sehingga meningkatkan sistem kerja pada saraf otak. Untuk melakukan headstand, kalian bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Sediakan matras di dekat tembok, lalu kamu harus berdiri menghadap tembok dengan beberapa jarak. Setelah itu, kamu bisa meletakkan telapak tangan dan kepalamu di atas matras yang mepet dengan tembok. Kemudian, kamu harus membuka bahu sedikit lebar agar bisa menopang tubuhmu lebih kuat. Setelah kamu yakin bahwa posisimu telah kuat, kamu bisa mengangkat punggung perlahan ke atas. Kemudian menyusul untuk mengangkat kaki satu persatu ke atas. Gunakan tembok sebagai penjaga keseimbangan tubuhmu. Ketika semua anggota tubuhmu telah terangkat dan berhasil melakukan headstand, kamu bisa menahannya selama yang kamu bisa. Lakukan ini berulang kali agar semakin bisa. Nah, untuk contoh praktiknya bisa dilihat gambar di atas ya. Tapi biasanya kalau untuk anak sekolah dasar itu jarang ada guru PJOK yang menerapkan gerakan ini gitu. Untuk gerakan yang ketiga hampir sama dengan headstand, yaitu gerakan handstand. Gerakan ini memiliki tujuan yang sama seperti headstand dan sikap lilin, yaitu mengalirkan darah dan oksigen agar menuju ke tubuh bagian atas dengan sempurna. Untuk dapat melakukan gerakan handstand, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pasang matras di dekat tembok, lalu kamu bisa berdiri di atasnya. Bungkukkan badan kamu ke bawah, lalu letakkan telapak tangan di atas matras. Setelah itu, angkatlah kaki kanan disusul dengan kaki kiri ke atas dengan cepat agar langsung naik. Jika keduanya telah terangkat, seimbangan tubuhmu dengan lengan dan telapak tangan yang menopang tubuh. Gunakan tembok sebagai penyeimbang tubuhmu, kemudian tahanlah sikap handstand selama yang kamu bisa. Kamu bisa mengulanginya lagi jika perlu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar atas ya. Untuk materi yang keempat ada gerakan guling ke depan atau biasa kita sebut roll depan. Gerakan ini adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai.
Gerakan ini dimulai dari gerakan tengkuk, punggung, pinggang, dan diikuti oleh pinggul. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan ini diantaranya posisi tubuh untuk jongkok di atas matras, letakkan tangan di samping kanan dan kiri tubuh dengan menyentuh matras, bersiap dengan mengangkat pinggul dengan kaki yang diluruskan, lalu kamu bisa menundukkan kepala dan menendang kaki agar tubuh terguling ke depan. Saat menggulingkan badan, usahakan tengkuk kepala terlebih dahulu yang menyentuh matras, kemudian disusul oleh punggung, pinggang, pinggul, dan juga kaki. Setelah kaki kembali menyentuh matras dengan keadaan jongkok, kamu bisa meluruskan tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk lebih jelas dari langkah-langkah gerakan roll depan, bisa dilihat gambar di atas. Gerakan guling ke belakang atau roll belakang. Gerakan guling ke belakang atau roll belakang ini hampir mirip dengan gerak guling ke depan, namun tumpuan tidak lagi berada di tangan dan tengkuk kepala. Tumpuan pada gerak guling ke belakang berada pada bokong dan panggul. Gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan dan kelentukan tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa berguling ke belakang jauh lebih sulit daripada ke depan. Untuk langkah-langkah dalam melakukan gerakan ini yaitu yang pertama, posisikan tubuh dengan jongkok dan membelakangi matras, lalu letakkan juga bokong dan panggul sebagai tumpuan utama. Setelah itu, berjaga-jagalah dengan telapak tangan saat ingin menggulingkan badan untuk menahan beban tubuh. Untuk menggulingkannya, naikkan kaki dan paha dengan cepat. Jangan lupa paha menyentuh dada agar dapat terguling dengan mudah dan cepat. Gunakan tangan untuk menahan dan menolak tubuh agar semakin terguling ke belakang. Pastikan kedua kaki masih berada di dada. Setelah kembali pada posisi jongkok, luruskan tangan untuk menyeimbangkan tubuh. Untuk lebih jelas gambaran dari langkah-langkah dalam melaksanakan roll belakang ini bisa dilihat gambar di atas ya. Untuk gerakan yang keenam ada gerakan push up. Gerakan ini adalah gerakan yang paling sering kita dengar bahkan kita lakukan. Gerakan push up ini bertumpuan pada telapak tangan dan juga jari kaki. Gerakan push up ini memiliki tujuan untuk melatih kekuatan otot tubuh. Dan berikut langkah-langkah untuk melakukan push up. Yang pertama, posisikan tubuh menghadap matras dengan bertumpuan pada kaki dan tangan. Luruskan lengan dan buka selebar bahu. Dekatkan kedua kaki dan punggung juga harus lurus. Saat memulai push up, tekuk lengan tangan hingga membentuk siku 90 derajat. Jaga agar bagian tubuh tidak menyentuh matras. Yang terakhir, angkat kembali tubuh pada posisi awal, atur napas dan kamu bisa melakukannya berulang kali. Untuk lebih jelas dalam melakukan gerakan push up ini bisa dilihat gambar di atas ya. Untuk gerakan yang ketujuh yaitu gerakan kayang. Gerakan kayang ini dapat dibilang cukup sulit karena tangan dan kaki menjadi tumpuan tubuh dengan posisi terbalik. Untuk melakukan kayang ini ada dua pilihan, yaitu dari posisi berdiri dan juga dari posisi tidur. Berikut adalah langkah-langkah untuk gerak kayang. Posisikan tubuh tidur di atas matras. Persiapkan tangan menyentuh matras dengan posisi siku terangkat dan telapak berada di samping kanan dan kiri telinga. Persiapkan juga kaki yang kuat untuk membantu tangan menopang tubuh. Angkat tubuh dengan tangan dan kaki yang menyentuh matras. Dorong perut dan pinggang ke atas agar lebih mudah terangkat. Tolak kuat-kuat pada bagian tangan dan kaki. Jika berhasil terangkat, maka posisi tubuh akan melengkung seperti huruf N. Hal tersebut menandakan kamu telah berhasil. Kamu dapat menahannya selama yang kamu bisa. Jadi ada dua gerakan. Yang pertama dari posisi berdiri seperti yang gambar di atas, dan yang kedua dari posisi tiduran di matras. Yang kedelapan ada gerakan plank. Gerakan ini mirip dengan posisi awal untuk push up. Namun perbedaan gerakan plank hanya menahan tubuh dengan posisi yang sama selama yang kamu bisa. Plank bertujuan untuk menguatkan otot inti, memperbaiki postur tubuh, bahkan bisa membuat perut menjadi
berotot atau dikenal dengan six-pack. Langkah-langkah melakukan gerakan ini yaitu posisikan tubuh menghadap lantai dan berada di matras. Letakkan tangan di atas matras dengan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Posisikan kaki dengan benar untuk membantu menopang tubuh. Angkat tubuh ke atas dengan lengan tangan dan kaki. Pastikan tubuhmu dalam posisi yang lurus dan tidak ada bagian yang ditekuk. Jika sudah terangkat, kamu bisa menahannya selama yang kamu bisa. Jika masih pemula, kamu bisa menahannya 10-20 detik sambil bernapas normal. Kalau masih kuat, kamu bisa menahannya lebih lama lagi. Semakin lama, maka semakin baik juga untuk kekuatan otot. Jadi untuk contoh kegiatan plank ini ada di gambar samping. Untuk gerakan yang ke-9 yaitu ada gerakan jembatan atau braid. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat tulang yang pada bagian paha, bokong, serta otot pinggul dan punggung bagian bawah. Berikut adalah cara untuk melakukan gerakan jembatan atau braid. Yang pertama, baringkan tubuh kalian di atas matras dengan posisi lutut ditekuk dan kaki dibuka selebar bahu. Posisikan juga lengan tangan agar lurus di samping badan. Yang kedua, berikan tekanan pada lengan kalian dan juga angkat pinggul dan paha kalian ke atas. Setelah itu, tahan pada posisi tersebut semampu kalian. Jika sudah berhasil, kalian bisa kembali pada posisi awal. Lakukan berulang kali agar bisa lebih kuat dan tahan lama untuk menahan tubuh. Nah, untuk gerakan yang terakhir, ada gerakan bicycle crash. Gerakan ini bertujuan untuk membakar lemak, khususnya lemak yang ada di perut. Berikut adalah cara untuk melakukan gerakan bicycle crash. Baringkan tubuh di atas matras dengan posisi telentang. Jadikan punggung sebagai tumpuan, lalu pegang kepala dengan tangan dan juga angkat bahu kalian. Angkat kaki dan tekuk ke bagian dada hingga membentuk sudut 45 derajat. Jika sudah siap, kamu bisa mengayuh kakimu seperti sedang mengayuh sepeda. Saat mengayuh kaki, kamu bisa memutar tubuhmu ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan itu seperti contohnya yang digambar. Dan yang terakhir, lakukan berulang kali agar lemak terbakar lebih banyak. Nah, tadi saya sudah menyampaikan 10 gerakan dasar senam lantai. Dan saya kira sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan dan ada keliruan atau belibet dalam menjelaskan materi tadi. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai gerakan dasar senam lantai. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.